Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Dimliani, NIM 1986206075, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dosen pengampu Bu Nur Haswinda MPD. Kali ini saya akan menjelaskan tentang difusi inovasi pendidikan. Berikut adalah hal-hal yang akan saya jelaskan dalam video ini. Pertama, difusi, yaitu pengertian difusi, unsur-unsur difusi. Ada inovasi, pengertian inovasi, faktor, tujuan, jenis, dan sumber inovasi. Kemudian prinsip-prinsip difusi inovasi. Strategi difusi inovasi dalam pendidikan. Nah, di sini ada strategi empiris rasional, strategi normatif reduktif, strategi kebijakan administratif, strategi gabungan politik administratif. Pertama, difusi. Difusi, menurut Roger 1962, difusi adalah penyebaran suatu ide baru dari sumber inventionnya kepada pemakai atau penyerap yang terakhir. Difusi adalah proses penyebaran inovasi pada anggota suatu sistem sosial. Dalam konteks difusi ini, komunikasi dalam penyebaran inovasi dapat dilakukan melalui percakapan antara kenalan melalui hubungan yang lebih bersifat pribadi. Maka diperoleh kesimpulan bahwa istilah difusi adalah netral dan betul-betul dimaksudkan persebaran suatu pembaharuan. Unsur-unsur difusi. Pertama, itu substansi inovasi. Substansi inovasi terbagi dua, yaitu komponen ide, yakni perubahan dalam cara mendidik. Kemudian komponen objek, strategi belajar mengajar yang dapat mendukung usaha untuk mempertinggi derajat keaktifan siswa atau mahasiswa. Kedua, jangka waktu. Ketiga, jalur komunikasi. Jalur komunikasi ada tiga, yaitu interpersonal, yakni homofilik, komunikasi antar pribadi yang sama, heterofilik, komunikasi antar pribadi yang berbeda. Kemudian ada formal, komunikasi yang berlangsung antar lembaga. Kemudian komunikasi massal. Keempat, target populasi. Selanjutnya, inovasi. Pengertian inovasi secara etimologi, yakni inovasi berasal dari kata Latin innovation yang berarti pembaharuan dan perubahan. Kata kerja ialah innovo yang artinya membaharui dan merubah. Menurut Setiadi 1975, inovasi ialah segala perubahan yang menuju ke arah perbaikan, bukan menuju ke arah kehancuran. Maka dapat disimpulkan bahwa inovasi adalah suatu proses yang mengenalkan suatu yang baru yang mungkin dapat berubah status atau fungsi suatu satuan dalam sistem sosial. Faktor, tujuan, jenis, dan sumber inovasi. Faktor-faktor yang harus ada dalam inovasi. Pertama, harus ada tujuan yang baru menuju ke arah perbaikan yang lain dari tujuan yang ada. Kedua, harus ada proses dan aktivitas yang dilaksanakan menuju ke arah tujuan. Ketiga, harus ada hasil yang sesuai dengan yang diharapkan, yang diatur dengan kriteria-kriteria tertentu. Kemudian ada tujuan inovasi. Tujuan inovasi, menurut Santoso 1974, tujuan utama dari inovasi adalah meningkatkan kualitas kemampuan daripada sumber-sumber tenaga kependidikan, uang, dan sarana, termasuk struktur dan prosedur organisasi. Tujuan inovasi pendidikan ialah efisiensi, relevansi, dan efektivitas mengenai sasaran, jumlah anak didik sebanyak-banyaknya, dan dengan hasil kependidikan sebesar-besarnya, menurut kriteria kebutuhan anak didik, masyarakat, dan pembangunan, dengan menggunakan sumber tenaga, uang, alat, dan waktu dalam jumlah yang sekecil-kecilnya. Jenis inovasi. Pertama, personal relationship, hubungan antar orang. Contoh perubahan peran guru dari hanya mengajar menjadi memiliki fungsi sebagai fasilitator, motivator, dan konselor. Kedua, software atau perangkat. Perubahan mengenai tujuan dan struktur kurikulum yang telah dilaksanakan di Indonesia ialah perubahan yang menyempurnakan kurikulum 1986. Ketiga, hardware.
Contohnya, perubahan dalam bentuk ruang kelas antara lain karena perubahan metode mengajar dengan menggunakan alat-alat yang modern. Ketiga hal ini akan berkaitan dan tidak dapat dilepaskan. Kemudian sumber-sumber inovasi. Untuk pencipta atau pendorong inovasi biasanya ada dua sumber nih. Yang pertama dari atasan, pimpinan, badan-badan atau orang-orang institusional. Umumnya mereka ini berada dalam posisi yang lebih memungkinkan sebab tanpa ada keputusan kebijakan dari atas, para pelaksana yang ada di tingkat bawah ragu-ragu atau kurang merasa terdorong untuk ikut menyebarkan dan melaksanakan inovasi. Dari bawah dalam hal ini diserahkan kepada pemimpin atau pada pelaksana inovasi untuk memilih atau mengkombinasi cara-cara yang mereka anggap paling ampuh dan paling aman menurut keadaan, tempat, dan waktu. Kemudian prinsip-prinsip difusi inovasi. Proses difusi inovasi dapat berjalan efektif dengan melalui 5 tahap, yaitu pertama, inovasi harus dimulai dengan membuat calon pengadopsi tahu, paham, atau mengerti tentang isi inovasi tersebut. Kedua, sepanjang tahap pengetahuan tersebut ditanamkan dan diyakinkan pula apa manfaat inovasi bagi pengajar dalam bekerja. Ketiga, atas dasar pemahaman terhadap makna inovasi serta didukung oleh semangat dan tekad untuk menerapkan, maka pengajar dibimbing dalam menerapkan inovasi dalam pekerjaan sehari-hari di bawah supervisi dari dekat dan terus-menerus dari atasan langsung masing-masing. Keberhasilan penerapan inovasi berkorelasi secara positif dengan usaha atasan langsung. Sepanjang supervisi tersebut diberikan penghargaan seperti berupa pujian lisan atas keberhasilan menerapkannya dan koreksi atau penguatan negatif atas kegagalan atau kekurangan keberhasilannya. Keempat, partisipasi atasan tidak boleh turun atau lemah sampai semua pengajar telah terbiasa bekerja secara otomatis sesuai dengan prinsip inovasi yang ditetapkan. Kelima, apabila tujuan inovasi telah tercapai dan menjadi acuan sehari-hari dan masuk dalam kebiasaan atau budaya kerja, maka pada saat itu institusi pendidikan harus mampu menciptakan lagi inovasi lain yang dapat membuat pembelajaran lebih berkualitas. Kemudian kita masuk strategi difusi inovasi dalam pendidikan. Pertama, strategi empiris rasional. Strategi ini, asumsi dasar dalam strategi ini adalah bahwa manusia mampu menggunakan akalnya dan akan bertindak dengan cara-cara rasional. Oleh karena itu, tugas inovasi yang utama adalah mendemonstrasikan pembaharuan tertentu melalui metode terbaik yang valid akan lebih memungkinkan pengadopsiannya bagi receiver. Dalam pertimbangan strategi ini adalah seperti yang ditengahkan oleh Binns dan Chin. Pertama, pemahaman dasar receiver terhadap pembaruan riset dan persebaran pengetahuan melalui pendidikan umum. Kedua, pemilihan dan penempatan personal. Ketiga, analisis sistem. Keempat, riset terapan dan sistem-sistem mata rantai untuk difusi hasil riset. Kelima, pemikiran kaum trofis sebagai suatu strategi perubahan. Strategi normatif reduktif. Strategi ini didasarkan atas tulisan-tulisan Sigmund Freud, John Dewey, Kurt Lewin, dan lain-lain. Pusat kepentingannya ialah personal mengenai bagaimana klien memahami permasalahannya. Masalah pembaruan melingkupi perubahan changing, sikap, nilai, skill, dan hubungan-hubungan manusia. Dalam strategi normatif reduktif, seorang agen mengubah bekerja bersama-sama kliennya. Dia mendasarkan pekerjaannya atas ilmu-ilmu behavioral dan tugasnya yang utama adalah mengidentifikasi dan menggerek keluar serta mempertimbangkan sikap, nilai, dan opini yang perlu bagi klien itu. Strategi-strategi normatif reduktif yang didasarkan atas suatu pemahaman idealitis akan amat memuaskan manusia dengan suatu asumsi optimistik akan kemungkinan posibilitas bagi perubahan yang penuh arti yang dimulai oleh individu melalui individu. Kemudian strategi kebijakan administratif. Strategi kebijakan administratif tentang pendekatan ini Bennis, Bene, dan C mengatakan pendekatan kebijakan administratif bukanlah penggunaan kekuasaan dalam pengertian pengaruh oleh satu orang
atas orang lain atau oleh satu kelompok atas kelompok lain. Yang membedakan keluarga strategi ini dari strategi-strategi yang sudah didiskusikan, kekuasaan dalam pemahaman ini merupakan suatu bahan dari seluruh tindakan manusia. Mereka cenderung melihat perbedaan strategi-strategi dalam unsur-unsur kekuasaan. Tempat strategi-strategi perubahan itu tergantung, dan cara-cara kekuasaan dibentuk dan dipakai dalam proses pengubahan. Kemudian strategi gabungan politik administratif. Strategi ini memandang bahwa pendekatan yang spesifik terhadap pembaruan tidak dapat digambarkan hanya saja ditekankan kepada strategi empiris rasional, normatif, reduktif, kebijakan administratif, tetapi sedikit cenderung sebagai yang dipengaruhi oleh ketiga strategi itu, ini strategi gabungan. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih.